Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya ini orang tradisional, tidak ngerti digitalisasi, tidak ngerti inflasi, tidak ngerti apapun. Tapi saya berangkat dari kerangka berpikir yang sangat tradisi. Saya tradisi ekonominya, ilmu ekonomi saya nggak ngerti, Pak. Tetapi saya memahami bahwa Jawa Barat itu ada dua hamparan karakter manusia. Yang pertama adalah hamparan pedesaan, yang kedua adalah hamparan perkotaan. Pedesaan itu harus menjadi pusat produksi. Maka orang Sunda itu prinsip ekonominya sederhana. Saeutik mahi lobanyes. Saeutik mahi lobanyes itu apa sih? Apapun yang ada dalam potensi diri kita, itu adalah kekuatan kita. Dan itu sebuah nilai. Manakala ada yang lebih banyak lagi, maka itu harus menjadi investasi. Manajemen ekonomi saya, itu belajar dari manajemen ekonomi ibu saya. Bagaimana anak 9, bapak saya cuma prajurit kepala, palang 3, punya 1/4 hektar sawah, punya 1/4 hektar kebun, punya 1 kolam. Itulah modal kami hidup. Dari 1/4 hektar sawah, 1 kolam, kemudian 1/4 hektar kebun bambu, kebun jengkol, itu menjadi siklus ekonomi yang bisa mengantarkan anak-anaknya sekolah dengan baik tanpa meninggalkan hutang. Siklus ekonominya sederhana, bapak saya. Pertama adalah kalau nanam ikan di kolam, maka dia ada 3 kualifikasi. 1, ikan jangka pendek yang bisa diambil dalam setiap waktu, ikan jangka panjang. Ikan jangka pendek itu adalah nila mujair, dia beranak lewat mulutnya. Jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Diambil hari ini, besok ada lagi. Diambil hari ini, besok ada lagi. Nah, kemudian ikan jangka menengah itu adalah tawes. Dia ditelurkan tapi harganya menengah, tidak terlalu mahal. Ikan jangka panjang itu ikan mas. Dia ditelurkan, harganya mahal. Dia hanya dikeluarkan setahun sekali ketika anak-anaknya kenaikan kelas. Untuk memenuhi siklus harian, maka bapak saya dalam sebulan sekali menjual bambu. Kemudian untuk membutuhi pangan keluarga, maka seluruh pematang sawah bapak saya diisi dengan kacang, diisi dengan terong, kemudian diisi dengan talas, kemudian kebunnya sebagian diisi dengan pisang, kebunnya diisi dengan singkong. Dan ibu saya adalah orang yang sangat produktif. Dia tidak pernah membiarkan meja makannya kosong. Maka dalam setiap waktu agar anak-anaknya tidak jajan, maka dia pasti ngambil singkong, dibikinin katimus, dibikinin nye. Setiap seminggu sekali bikin opak. Ada nanas dikirim saudara saya dari Kumpai, dari Jalan Caga, dibikinin wajib. Maka rumah saya adalah rumah makanan. Anaknya banyak. Kemudian bagaimana mengatur agar anaknya tidak terlalu banyak makan nasi? Maka kalau sore hari itu disiapin dodongkal yang terbuat dari gaplek. Nah, kemudian setelah itu anaknya ditugasin, yang satu ngambil kayu bakar, yang satu ngambil ikan ke sungai, yang satu ngurus sawah. Siklusnya berjalan luar biasa. Yang satu nyuci, yang satu nyetrika, yang satu kemudian ngambil air, ngisi gentong. Nah, saya ini termasuk anak yang setiap hari harus ngisi gentong yang besar itu, tempayan, dan kemudian umur saya itu 22 meter. Maka tidak setiap hari saya lakukan itu. Seluruh anaknya itu setiap sore berkumpul. Nah, ini yang membuat kemakmuran. Apa problem kita hari ini? Problem kita hari ini adalah di pertanian traktor sewanya mahal. Kuli nyangkul itu sabedug hari ini 100.000 sampai 120.000. Kuli ngarambet hari ini itu 50.000 sebeduk sampai 70.000. Sampai jam 3 100.000 di daerah saya. Kemudian apalagi pupuk itu memang hari ini mudah didapat, tetapi siklus jumlah pupuk semakin tinggi dosisnya.
Kenapa? Karena unsur haranya semakin menurun, mikroorganismanya hilang di sawah-sawah, cacingnya hilang, keong, kemudian keongnya adalah musibah, bukan berkah. Dulu keongnya keong hidden, itu menjadi produktivitas publik. Orang-orang ngambil tutut, kemudian ngambil keong, maka itu stimulus bagi panganan rakyat. Belut di sawah sudah sambil hilang karena di pestisida dan disetrum. Akhirnya sawah hari ini bukan lagi menjadi pusat, andalannya cuma satu, jual gabah dalam ketika panen. Sehingga petani itu betul-betul bergantung pada penjualan gabah. Siklus hariannya ini tidak terisi. Anak-anak sekolah harus jajan. Mereka tidak ada lagi budaya anak sekolah ke sawah. Anak sekolah tidak punya budaya lagi mencari kayu bakar. Saya ketika jadi Bupati Purwakarta dulu termasuk yang menolak LPG 3 kg masuk ke desa. Apa yang ada dalam otak saya waktu itu? Kalau LPG 3 kg masuk ke desa, maka anak-anak desa kehilangan aktivitas siang hari ngambil kayu bakar. Ketika ngambil kayu bakar, biasanya musim hujan seperti ini di kebun ada supa supung, ada supa lember. Lewat ke sawah dia ngambil belut. Siklus anak sekolah dulu menjadi anak yang produktif, sehingga walaupun sekolah zaman Pak Harto mahal, mohon maaf, SPP bayar, SMA bayar, plus ongkos, tapi anak-anak yang disekolahkan survei, orang tua zaman dulu adalah orang tua yang militan, martabat dirinya tinggi. Kalau ada survei BPS mencari siapa yang miskin, orang desa protes semuanya, tidak, saya masih mampu. Hebatnya Indonesia tahun 76-80 manusianya, Pak. Nah, sehingga apa sih yang ada dalam otak saya hari ini? Yang ingin saya dalam otak saya adalah, kalau negara ingin maju, kalau petani ingin maju, maka seluruh proses produksi harus mandiri. Tanpa proses produksi yang mandiri, mohon maaf, berat mencapai kemakmuran. Saya ini petani, harga gabah 7.000 itu masih berat sebenarnya, Pak. Jadi petani itu bisa bertahan. Kenapa petani relatif bertahan? Petani yang bertahan itu adalah yang sawahnya 1/4 hektar. Kenapa mereka bertahan? Mengerjakan sendiri. Macul kusorangan, ngawuluku kusorangan, mupuk kusorangan, semua sendiri. Tapi kalau sudah dikulikan, nggak seimbang antara biaya produksi dengan hasil produksi. Saya ngomong begini, saya petani, saya ngurus setiap hari. Nah, tetapi apa sih yang ada dalam diri petani? Saya berulang-ulang, dalam diri petani jangan sekali-kali hanya diukur ekonomi. Dalam diri petani ada satu yang disebut dengan keberkahan. Siapa yang paling berkah? Petani beras. Kenapa petani beras berkah? Ada spiritualitasnya, ada nilainya. Seluruh hamparan itu menjadi nilai. Nah, sehingga saya berikan contoh kecil. Nah, itu contoh kecilnya apa? Saya 3 tahun yang lalu itu ngaspal jalan di kampung saya yang kampungnya kumuh. Saya kasih garis. Tiap hari saya mungut sampah ke sungai-sungai. Saya tiap hari. Kemudian saya lakukan apa lagi? Saya lihat pematang sawah. Oh, ini saya tanamin pohon kelapa. Oh, ini harus ini. Oh, ini harus ini. Kemudian siklus itu saya tekuni setiap hari tanpa berpikir. Saya jadi gubernur karena waktu itu saya jadi anggota DPR saja. Kemudian tanpa berpikir bahwa itu adalah akan menjadi desa, apalah istilahnya, pariwisata segala macam. Saya tidak itu. Tetapi apa setelah itu tumbuh? Ekonominya tumbuh dengan baik, pariwisatanya ribuan, penghasilan mingguannya hari ini sudah mencapai 300 juta per minggu penghasilan lingkungan masyarakatnya. Apa sih? Apa yang menjadi problem kita dalam pembangunan? Kenapa raja-raja dulu berhasil membangun peradaban? Karena pakai rasa dan pakai hati. Apa sih yang menyebabkan kita sulit sekali tumbuh ini? Sentuhan jiwanya yang hilang
pendekatan kita terlalu normatif, terlalu angka, dan terlalu program. Kita lupa bahwa alam Indonesia ini alam yang memberikan respon terhadap setiap peristiwa yang dilakukan dengan cinta dan rasa. Dia akan merespon dengan baik. Jadi kalau negara yang makmur diawali oleh siapa? Oleh setara. Kenapa saya hari ini sangat menekan premanisme? Karena merusak kesetaraan. Kenapa merusak kesetaraan? Nanti anak-anak desa nggak mau kuli nyangkul. Nanti anak-anak desa nggak mau kuli babat. Ngapain capek? Cuma 100.000. Mending berkumpul, berkelompok, menang udud, mawa sepanuk, 150.000 menang sapoe. Bahaya. Makanya saya menggulirkan kerangka berpikir evolusioner ekonomi. Jadi sistemnya bagaimana? Ini Pak Kepala Dinas Pertanian Pak Sekda, mohon dimulai dari sekarang. Kalau petani ingin makmur yang tanahnya 1/4 hektar, didik mereka yang mau membajak dengan kerbaunya sendiri. Didik mereka yang mau membajak dengan sapinya sendiri. Beri dia 3 ekor sapi. Kemudian yang spesialis bisa bajak dan bisa beranak. Latih dia mengelola seluruh air seniknya ditampung pakai IM4, latih dia, kemudian kotorannya dimasukin ke box, dikasih IM4 selama 14 hari, taburkan di sawahnya, belajar tentang mikroorganisme, bangun sistem pupuk organik. Setelah itu anak-anaknya di sekolah, kasih dia domba, kasih dia ayam, anak perempuannya. Setelah itu pelajaran di sekolah yang PR-nya dirubah menjadi PR produktif. PR produktifnya bagaimana? Sudah matematika yang isiannya nggak usah ada lagi, diganti dengan pelajarannya. Tolong kamu di rumah hitung berapa panjang kandang dombamu, berapa lebarnya, dan berapa tinggi dari lantai ke kandangnya, kemudian papan pijakannya jaraknya berapa senti, kemudian berapa yang dihasilkan dari kotorannya per butir kotoran domba itu, kemudian bawa ke lab mengandung unsur apa saja. Ketika ingin menjadi pupuk yang kemudian bisa menaikkan angka unsur hara di sawah, apa saja komponennya. Anak Jawa Barat, guru-gurunya ngerti biologi, ngerti kimia, ngerti fisika, kemudian melahirkan pendidikan berbasis produksi pertanian, peternakan, perikanan, dilahirkan secara masif, maka nanti akan swasembada daging, swasembada telur, sekolahnya gak bayar, pergi ke sekolahnya naik sepeda, pergi ke sekolahnya jalan kaki, pulangnya dia produktif. Jawa Barat gak usah nunggu lama, 3 tahun di negeri makmur. Apa problemnya? Problemnya adalah hari ini saya berulang-ulang, rakyat Jawa Barat konsumeris. Anak yang orang tuanya tidak mampu sekolah gratis, bekalnya tetap 10.000. Jajannya pasti 5.000 ke atas. Kemudian beli baju seragam gak mampu, tapi jajan 10.000 bisa. Anaknya kurang gizi, nggak bisa makan telur, minum ayam embung, udud maka beli. Bukan hanya sekedar subsidi yang kita berikan, tetapi perubahan pola. Pemimpin-pemimpin kepala desanya selain dilakukan digitalisasi, dia harus nyentuh, camatnya harus nyentuh, para bupatinya nyentuh, gubernurnya nyentuh. Tanpa sentuhan ini, maka kita hanya akan berfokus pada pendapatan daerah dan subsidi negara. Ini benar. Kenapa kita ingin melahirkan generasi yang struggle, Pak? Untuk itu, apa sih yang ada dalam pikiran saya? Dilarang studi tour, dilarang wisudaan, dilarang outing kelas. Saya lagi menurunkan angka konsumsi pada rumah tangga di Jawa Barat untuk tidak melakukan belanja-belanja yang tidak perlu.
Saya lagi memfokuskan pendidikan adalah prioritas utama. Apa yang menjadi membebani pendidikan harus dilepaskan. Fokus pada tujuan utama pendidikan. Aksesoris itu harus dipinggirkan. Substantif yang diutamakan. Itu kenapa misalnya saya jarang pakai MC, karena saya lagi ngejar substantif. Aksesorisnya tunda dulu karena ada waktu yang terpotong. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat itu butuh 3 menit. Karena saya harus pergi lagi. Kita harus percepatan itu hari ini. Dan kebiasaan di Pemprov itu adalah membuat second opinion. Saya bilang, lu jangan dulu bikin second opini, selesaikan dulu. Kenapa? Kalau sudah terbangun opini, second opini yang dibangun oleh dinas pendidikan nggak berarti viral itu bisa menghakimi orang. Selesaikan dulu masalahnya. Mau miskin, mau kaya, mau ada masalah, tidak ada masalah, bereskan dulu. Nanti setelah selesai kita liatin fakta. Ini cara kerja Pak Sekda. Nah, kan logikanya harusnya diselesaikan dulu masalah sebelum membuat opini. Recovery-nya apa? Opini. Opini harus dikantor lewat apa? Dengan tindakan. Hari ini kenapa? Hari ini realitasnya sudah realitas publik. Setiap orang di Indonesia hari ini sudah bisa bikin opini. Apa? TikTok. Nih bisa ngomong langsung. Orang bisa bertindak jalan jelek melah kebon cau. Mau dilawan pakai apa? Nggak bisa. Satu-satunya cara ya bekerja dengan baik, titik, sudah. Nggak ada pilihan. Nah, kenapa? Untuk itulah hari ini opini elit, opini akademisi jatuh ke dalam. Infrastruktur harus baik. Kenapa? Karena nanti ada jangkauan dari desa ke kota. Ketika infrastruktur harus baik, harus apa lagi kalau inflasi harus tetap terkendali dan ekonomi tumbuh? Pasar tradisional harus tetap rasional, tradisional, dan harus dibangun oleh negara. Kenapa? Ketika diswastanisasi maka ada bunga bank di situ, kemudian ada DP. Ketika ada DP, harga kiosnya rata-rata. Kenapa protes pasar di mana-mana? Harga kiosnya mahal. Ketika harga kiosnya mahal, membebani siapa ini nanti para pedagang? Membebani ke pembeli. Kualitas barang menurun. Karena dia harus. Kenapa? Karena pedagang tidak pernah mau rugi. Siapa yang korban? Konsumen. Konsumen itu mayoritas siapa? Pegawai dan petani. Harus dibangun pasar tradisional, tetapi ada kelemahan. Kelemahannya apa? Mentalitas pedagang. Kalau pasarnya dibangun oleh pemerintah, kiosnya gratis, itu tidak diurus pasarnya. Kumuh. Perlu apa? Tim yang menangani. Serahkan ke swasta pengelolaan. Mereka tidak bayar awalnya, tapi berikutnya pemeliharaan segala macamnya diurus oleh swasta. Itu. Nah, kemudian apa problem hari ini? Malas orang menanam. Saya hari ini nanam hampir lebih dari 5.000 pohon kelapa. Seluruh pinggir jalan saya tanam pohon kelapa. Barusan saya udah nyuruh lagi. Seluruh areal PTPN yang kemarin saya bongkar bangunannya, tanamin pohon kelapa. Kenapa? Kita ngomong terus di mana-mana harga kelapa mahal karena diekspor ke Cina, tapi yang nanam nggak ada. Kenapa? Karena di otak kita semuanya ekonomi. Nggak ada yang ikhlas. Kakek kita dulu nanam kelapa tidak pernah ngomong harga kelapa mahal. Samperin jaga dengan anak itu. Kakek kita dulu pelihara sapi, tidak pernah pakai proposal ekonomi model di pertanian hari ini. Ada proposalnya, perencanaan, untungnya sekian, bohong. Kenapa? Berat, prakteknya nggak begitu. Ngingu sapi, kalau tidak diurus sendiri dan tidak punya kapital yang baik, nggak akan untung di Indonesia. Kenapa? Mahal biaya pakan. Sapi di Australia untung kenapa? Tidak pakai pakan, dilepas di alam luas, puluhan ribu, satu orang, cepat, kurang sapi hiji, itu bisa, habis waktu untuk itu. Maka orang tua kita dulu mengajarkan, ngingu domba, ngingu sapi, ngingu hayam, jangan dedi, lain jangan untung, etama tenden poh. Kenapa kita mewarisi sawah yang luas dari kakek kita?
Kenapa kita mewarisi pohon pete? Kenapa kita mewarisi pohon kelapa? Kenapa kita mewarisi hutan bambu? Kita kenapa mewarisi mata air? Karena diberikan oleh orang-orang ikhlas yang nggak ngomong ekonomi. Dia hanya ngomong tenden poho, melak kalapa, tenden poho, melak cau, tenden poho, minggu domba, tenden poho. Yang nenden poho ini banyak, persis seperti kita nyimpen uang tidak diingat-ingat. Makanya budaya celengan itu hidup. Tenden poho, saya membuat tradisi itu dari kecil sampai hari ini. Dari dompet yang saya bagikan, uang yang saya bagikan di dompet saya, selalu saya sia-siain 200.000 untuk disimpan di celengan. Tenden poho. Cuma saya tuh lupa satu, tidak nyimpen teh perempuan. Padahal baheula teh nuna we teuleun poho sampeureun. Palebah eueuh kabeh. Ini Pak, apakah orang tua kita dulu beli sawah itu untuk ekonomi? Tidak. Teuleun poho ujang, duit mah leungit, beak sawah mah 7 turunan ujang moal beak. Sederhana. Tapi ka langit nu urang, tapi ka 7 lapis bumi nu urang. Sederhana. Untuk itu, dibalik pikiran ekonomi kita yang digital, dibalik cara berpikir kita yang sangat global, dibalik hitungan-hitungan ekonomi yang sangat statistik, Indonesia tetap harus dibangun Jawa Barat dalam pola tradisionalisme, yaitu pola-pola hidup yang basajan dan sederhana. Saya ketika jadi bupati, hari ini selalu mengingatkan pada para pegawai, ulah dibeakeun eta sia teh duit teh. Di ayeuna lamun cicing di lembur ngagade sawah, ngagade kebon, ngagade balong, kege bika boga. Semuanya gagah, pengen tinggalnya di perumahan. Beres pensiun, duit tinggal 3 juta deui. Eueuh gawe puputran. Ngapain situ we ngapoe kieu. Enggak ada kerjaan. Habis itu ngomongin orang, berkumpul lagi ngariung tah kerjaan aing ngajabat ieu teh. Kieu aing. Ayeuna geus terus-terus pandri. Kenapa? Nah, ini culture. Nah, apa sih yang saya ingetin pada semua, termasuk pada pendidikan? Indonesia dibangun dalam kerangka berpikir tradisi dan culture yang itu secara statistik ekonomi tidak bisa dilumpuhkan oleh tenaga manapun.